Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Newsline. Mungkin Anda masih ingat bahwa beberapa saat yang lalu Indonesia terjangkit PMK atau penyakit mulut dan kuku. Dan berdasarkan catatan kami, Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK dalam rapat keputusan internal pada tanggal 23 Juni 2022 dan surat keputusan Kepala BNPB nomor 47 tahun 2022 tentang status keadaan darurat tertentu PMK pada hewan ternak. Tentunya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah beserta Satgas PMK untuk menanggulangi penyakit mulut dan kuku. Banyak sekali strategi untuk pengendalian virus juga sudah dilakukan, termasuk tentunya monitoring dan evaluasi ke wilayah yang melaporkan kasus PMK. Harapan kita bersama tentunya pada akhir tahun hewan rentan ini mencapai herd immunity. Dan untuk membahas penanganan PMK di Indonesia, kami sudah tersambung dengan Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Satgas PMK, Letjen TNI Suharyanto. Selamat siang Pak Suharyanto. Selamat siang Mbak Widya, terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu Pak. Pak, update terkini bagaimana nih kasus PMK di Indonesia, berapa jumlah kasus kumulatif, dan berapa sebetulnya sisa kasus aktif saat ini yang apakah kita sebagai masyarakat harus deg-degan, harus waspada, atau seperti apa Pak? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Sebagaimana tadi disampaikan, kasus pertama PMK hadir di Indonesia sekitar bulan April 2022 yang lalu. Setelah hampir 32 tahun lebih Indonesia dinyatakan sebagai negara bebas PMK. Kemudian mulai dibentuk Satgas di bulan Juni 2022. Praktis sekarang kami sudah bekerja 5 bulan. Kasus konfirmasi positif per hari ini semuanya adalah 585.455 ekor. Tetapi banyak yang sembuh dengan melaksanakan pengobatan secara masif. Dan per hari ini sisa kasus tinggal 65.296. Artinya sudah 1/10 dari jumlah kasus konfirmasi positif. Ini tentu saja kepada masyarakat angka ini cukup menggembirakan, tetapi bukan berarti PMK ini sudah sama sekali tidak ada di Indonesia. Tetap saja seluruh daerah ini tetap waspada, hati-hati, dan langkah-langkah terkait penanganan penyakit mulut dan kuku ini harus tetap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Itu baik, Mbak Widya. Baik, Pak Suharyanto, saya sebetulnya harus mengucapkan terima kasih ya kalau kemarin Idul Adha di Jawa Barat relatif kasusnya sangat cepat untuk ditanggulangi begitu. Tapi saudara-saudara kita di Jawa Timur katakanlah dan juga di Jawa Tengah pada saat itu mereka sangat sedih begitu kan, ternyata banyak sekali penyakit mulut dan kuku terjadi di sana. Dan apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Satgas PMK nasional maupun daerah tentunya berkolaborasi dengan daerah untuk menanggulangi PMK di Indonesia yang targetnya akhir tahun ini akan lebih jauh menurun, Pak? Jadi Mbak Widya, per hari ini sudah ada 25 provinsi yang ada PMK-nya. Tetapi dari 25 provinsi itu sudah ada 12 provinsi yang zero case atau selama 1 bulan terakhir tidak melaporkan adanya kasus baru. Kemudian ada 4 provinsi yang ini kami usahakan di bulan ini sudah zero case juga karena kasusnya, sisa kasusnya antara 200 sampai 70 ekor lagi. Nah memang ada 8 provinsi yang masih tinggi, artinya yang terkena PMK masih di atas 1.000. Nah tadi kalau ditanyakan terkait Jawa Timur, Jawa Tengah, memang Jawa Timur sekarang menduduki posisi pertama dengan angka kasus aktif terhadap hewan ternak ini yang paling tinggi, disusul oleh Jawa Tengah. Kenapa demikian? Karena populasinya juga paling banyak.
Jadi untuk Jawa Timur ini juga terbanyak untuk populasi hewan ternaknya, dan Jawa Tengah yang kedua. Nah, tentu saja langkah-langkah dari Satgas Nasional Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku setelah dibentuk, di daerah juga dibentuk satgas-satgas daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Di tingkat provinsi langsung dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi, wakilnya adalah Wakapolda dan Komandan Korem atau Kasdam setempat. Sementara kepala-kepala dinas terkait itu menjadi anggotanya. Begitu pula juga di tingkat kabupaten kota sama. Nah, ini langkah-langkahnya adalah yang pertama dilaksanakan pengobatan bagi hewan yang sakit. Nah, ini obat-obat itu diberikan dari Kementerian Pertanian, di samping juga ada obat-obat yang berdasarkan kearifan lokal. Nah, Jawa Barat ini kenapa tingkat kesembuhannya tinggi? Karena di sana juga dipadukan dengan obat-obat tradisional. Ada semacam jamu, semacam ramuan-ramuan yang berasal dari atau penemuan dari para peternak sendiri. Kemudian juga kita cegah penularannya, Mbak, dengan biosecurity yang ketat. Di samping itu vaksinasi. Nah, khusus vaksinasi ini digenjot sedemikian rupa. Nah, Jawa Timur meskipun kasus aktifnya paling tinggi, tetapi vaksinasinya juga paling bagus, nomor 1 seluruh Indonesia. Hampir 19.000 ekor per hari yang divaksin. Nah, langkah-langkah ini yang dilaksanakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Widya tadi, sebetulnya juga bukan hanya Jawa Barat, tetapi Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Hanya perbedaannya memang untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur ini populasi ternak yang harus divaksin dan yang menderita sakit lebih besar daripada daerah-daerah lain. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya betul, karena memang populasinya paling banyak tadi ya. Betul, dan menarik juga ya Pak, tadi ada sebuah penemuan begitu mencari formula jamu. Yang saya ingat sekali ada seorang peternak itu yang akhirnya malah mensosialisasikan rumus atau resep untuk membuat jamu tradisional untuk menambah stamina para hewan ternak mereka. Kalau saya catat tadi Pak Suharyanto ada 5 strategi penanganan PMK, ada biosecurity, tadi sudah disebutkan, ada vaksinasi, testing, dan potong bersyarat. Vaksinasi saat ini salah satu yang paling digencarkan. Tadi Pak Suharyanto juga sudah mengatakan ternyata Jawa Timur ada di urutan nomor 1. Nah, upaya untuk mencapai target herd immunity pada hewan rentan PMK ini jatuhnya seperti COVID begitu ya. Gimana caranya untuk memotong mata rantai penyebaran PMK di hewan ternak? Pak Suharyanto. Betul sekali Pak Widya. Jadi strategi yang utama memang harus mencegah penularan. Nah, ini biosecurity ini dilaksanakan sebaik-baiknya, kandang ini disemprot sehingga antar hewan ini tidak terjadi interaksi, apalagi hewan yang mempunyai virus PMK. Kemudian virus ini juga bisa ditularkan oleh manusia, oleh barang, oleh kendaraan, ini pun betul-betul dijaga betul, sehingga kemudian juga perbatasan-perbatasan antar daerah, baik pintu-pintu masuk lewat darat, udara, laut ini pun dijaga. Artinya melaksanakan kegiatan kedisiatan semaksimal mungkin agar penularan ini bisa dihentikan atau dikurangi minimal. Nah, untuk vaksinasi ini terbukti bahwa hewan ternak yang sudah divaksin, dia mempunyai kekebalan atau imunitas sampai 99% lebih. Justru lebih besar seperti yang dilaksanakan vaksin COVID beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk mencapai herd immunity tentu saja vaksinasi ini harus didorong dengan setinggi-tingginya begitu. Setiap daerah kami dorong, kami datangi, kami pimpin untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi. Nah, sekarang yang sedang kami garap adalah Bali. Mbak Widya, Bali ini harus kami pastikan menjelang perhelatan G20 ini seluruh hewan ternaknya harus sudah divaksin. Nah, per hari ini sudah tercapai 72%. Nah, kami optimis masih ada waktu kurang lebih 2 minggu. Ini kami pastikan bahwa herd immunity khusus untuk hewan ternak di Bali ini bisa tercapai. Daerah-daerah lain pun sama.
Memang untuk capaian daripada vaksinasi rata-rata setiap daerah di atas 60% daripada vaksin yang diterima. Tetapi tentu saja pengadaan vaksin ini harus terus ditingkatkan karena vaksin yang tersedia dihadapkan dengan jumlah populasi ini masih harus perlu ditingkatkan. Berita lainnya yang mengembirakan adalah negara tetangga pun sangat konsen terkait penanganan penyakit mulut dan kuku, bahkan membantu kepada Indonesia, yaitu negara Australia. Per hari ini sudah membantu sebesar 4 juta dosis. Ini pun kami gunakan untuk menambah pengadaan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian Pertanian. Demikian Mbak Widya. Ini banyak yang mengapresiasi ya Pak Suharyanto dan banyak juga sebetulnya pertanyaan-pertanyaan lucu dari masyarakat pemirsa setia Newsline, Metro TV. Kalau misalnya ada vaksin, nanti akan ada boosternya nggak ya pertanyaannya? Dan juga ada 12 provinsi yang tadi disebutkan oleh Pak Suharyanto yang melaporkan sudah zero case PMK. Provinsi mana saja kah? Tapi nanti dijawab ya Pak selepas jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Newsline.